Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindra Anggorowati, SKM MPH dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Saya mengampu mata kuliah Farmasi Kesehatan Masyarakat pada program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada pertemuan kedua, yaitu materi tentang perilaku dan promosi kesehatan masyarakat. Mata kuliah Farmasi Kesehatan Masyarakat memiliki bobot 2 SKS dan diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran kuliah. Mata kuliah Farmasi Kesehatan Masyarakat membahas berbagai konsep kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, mulai dari konsep dasar kesehatan masyarakat, perilaku kesehatan, promosi kesehatan, epidemiologi, sistem kesehatan nasional, penggunaan obat rasional, hingga praktik penyuluhan dan konseling kesehatan. Kegiatan pembelajaran terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, kegiatan proses belajar atau KPB berupa ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Kedua, kegiatan penugasan terstruktur atau KPT berupa pengisian forum diskusi pada platform Elena. Ketiga, kegiatan mandiri atau KM berupa studi literatur untuk memperdalam pemahaman mahasiswa sebelum maupun setelah proses perkuliahan berlangsung. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai salah satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mampu memahami konsep teoritis farmasi sosial, perilaku, dan administrasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah Farmasi Kesehatan Masyarakat meliputi CPMK 1, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan menjamin kesahihan informasi pada saat melakukan pelayanan farmasi kesehatan masyarakat. CPMK 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur terkait pelayanan farmasi kesehatan masyarakat. CPMK 3, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dengan melakukan pelayanan farmasi kesehatan masyarakat berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun pembelajaran mata kuliah ini bersifat Student Centered Learning atau SCL. Penilaian mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi dalam diskusi, tugas dan proyek sebagai bentuk problem-based learning, kuis sebagai asesmen formatif, UTS dan UAS sebagai asesmen sumatif. Baiklah, berikut ini video perkuliahan Farmasi Kesehatan Masyarakat dengan topik materi perilaku dan promosi kesehatan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau mempelajari apa? Iya, farmasi kesehatan masyarakat. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perilaku kesehatan dan promosi kesehatan. Ini menjadi salah satu bagian dari usaha kesehatan, di mana ada 4 kan, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, meskipun teman-teman ini adalah calon farmasis ya, yang mana nantinya akan fokus pada kuratif dan rehabilitatif, tapi kita harus punya peran juga sebagai seorang promotor yang nantinya akan memberikan upaya-upaya preventif kepada masyarakat. Nah, dalam materi ini ya, dalam pertemuan kedua ini nanti setelah mengikuti pembelajaran ya, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep perilaku dan promosi kesehatan, kemudian menganalisis hubungan perilaku kesehatan dengan derajat kesehatan masyarakat, dan yang ketiga adalah menjelaskan peran farmasis dalam melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat. Nah, di situ ada 3 sub CPMK ya. Nah, nantinya harapannya ini bisa digunakan untuk mencapai kemampuan dalam memberikan pelayanan farmasi kesehatan masyarakat secara mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kira-kira dalam POV kalian, apakah seorang farmasis itu perlu melakukan promosi kesehatan? Siapa yang mau memberi pendapat? Saya, Ibu. Boleh. Kenapa seorang farmasis itu perlu melakukan promosi kesehatan? Karena jika
kita tidak melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat luas, maka masyarakat itu akan sembarangan dalam mengkonsumsi contohnya kayak misal obat-obatan, dan akibatnya itu dia bisa mengalami overdosis dan kematian. Oke, itu ya. Yang jelas memang ada beberapa alasan yang harus dipahami bahwa memang seorang farmasis itu tetap perlu melakukan promosi kesehatan. Di antaranya, yang pertama itu perilaku kesehatan sebagai determinan derajat kesehatan. Nah, yang kedua memang relate juga sama penggunaan obat rasional. Kemudian yang ketiga itu adalah mencegah penyakit lebih efektif daripada mengobati. Dan di sini relate sama alasan yang kelima, yaitu pengendalian penyakit dan beban biaya kesehatan. Nah, alasan yang keempat sendiri itu meningkatkan literasi kesehatan. Nah, yang keenam sendiri adalah tercapainya tujuan kesehatan masyarakat. Kemudian ya, pengertian promosi kesehatan. Sebenarnya ini adalah suatu aktivitas yang mana teman-teman itu harusnya cukup familiar ya. Jadi promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga harapannya nanti dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, promosi kesehatan masyarakat ini sendiri itu akan berpengaruh terhadap perilaku. Jadi bisa saja orang itu menerima, kemudian dia berubah menjadi memiliki perilaku yang baik ya. Ketika dia bisa berperilaku baik, maka harapannya nanti berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat ya. Teman-teman, dalam promosi kesehatan ini secara teoritis itu adalah salah satu cara yang paling berpengaruh dalam apa tadi? Mengubah perilaku, ya kan? Mengubah perilaku. Nah, dalam teori H.L. Bloom, ini adalah teori yang berkaitan dengan 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Faktor yang pertama itu adalah lingkungan. Faktor yang kedua itu adalah perilaku. Faktor yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat itu herediter atau genetik. Nah, prinsipnya dari 3 faktor ini ada yang sifatnya reversible sama irreversible. Kalau reversible itu bisa diubah, irreversible tidak dapat diubah. Nah, dari 4 faktor ini kira-kira yang dapat diubah yang apa? Perilaku, ya, terus lingkungan, terus pelayanan kesehatan. Betul, 3 itu. Nah, kalau yang genetik ya, itu maksudnya yang irreversible apa reversible? Irreversible. Tidak dapat diubah ya, karena ini sifatnya keturunan gitu kan ya, turun-menurun dari orang tua. Selanjutnya, siapa sih yang menjadi sasaran promosi kesehatan? Jadi teman-teman, promosi kesehatan itu tidak selalu sasarannya itu adalah individu. Tidak selalu masyarakat yang memang dia adalah bagian dari ranah yang paling rendah. Ya, jadi di sini ada primer, sekunder, tersier, maka yang paling rendah cakupannya adalah yang individu dan keluarga. Tidak selalu, bisa juga seorang farmasis itu memberikan ya edukasi atau promosi kesehatan itu kepada petugas kesehatan, pemuka di masyarakat, pejabat pemerintah bisa. Tapi nanti berarti cara atau strateginya sedikit berbeda. Misalnya kalau ini kan yang primer, biasanya teman-teman cukup mengumpulkan, nanti melakukan edukasi, ya kan? Ketika masa sudah terkumpul, ya udah melakukan pemaparan apa sih yang mau dikasih tahu, apa sih yang mau diedukasi seperti itu. Nah, ketika teman-teman melakukan promosi kesehatan kepada target yang sekunder, ya berarti nanti teman-teman bisa juga dengan melakukan strateginya, misalnya namanya advokasi. Berarti harus bersurat dulu ya kepada stakeholdernya atau pemangku kebijakannya, misalnya ingin melakukan advokasi kepada dinas kesehatan, boleh ya. Biasanya bersurat, terus sana ngasih jawaban, diizinkan nggak nih? Nanti kalau diizinkan baru kita melakukan advokasi ke sana terkait misalnya isu pengelolaan limbah farmasi misalnya yang belum terkelola dengan baik, maka seorang farmasis pun punya peran untuk melakukan itu ya. Kemudian ya, jadi di sini mereka-mereka ini yang ada di kelompok sasaran sekunder memang harapannya nanti akan menjadi semacam kayak kegiatan TOT gitu ya, training of trainer. Nanti kalau misalnya dari sana menyambut baik, bisa saja mereka akan melakukan langkah berikutnya. Oh, setelah ini berarti saya harus mengumpulkan misalnya kader kesehatan untuk diedukasi, nanti kader ini yang akan mengedukasi ke masyarakat. Jadi biasanya eksternalitasnya tuh lebih besar, kemanfaatannya lebih besar kalau kita melakukan promosi kesehatan atau edukasi kepada pemangku kebijakan, petugas kesehatan seperti itu. Nah, selanjutnya tersier. Tersier itu jauh lebih luas lagi, di mana di sini bisa saja ya
itu adalah pemangku kebijakan kesehatan maupun non kesehatan. Misalnya kalau di lingkup pemerintah daerah, kalau tadi di dinas kesehatan yang ada di kota misalnya, maka kalau kaitannya sama lingkungan, kita bisa juga melibatkan DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ya. Berarti itu terkait, meskipun nggak kesehatan banget, tapi itu termasuk pemangku kebijakan non kesehatan, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, terkait dengan strategi. Jadi sasarannya itu siapa, maka kita harus punya strategi, mau seperti apa promosi kesehatannya. Kalau tadi yang pemangku kebijakan berarti lakukan advokasi, ya. Kemudian bisa juga dengan social support. Social support itu biasanya tidak selalu audiensnya langsung banyak, enggak, tapi dengan bentuk pendampingan. Kemudian empowerment. Nah, ini empowerment itu adalah kondisi di mana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Kalau sudah dalam lingkup pemberdayaan, ya, strateginya, berarti harapannya setelah teman-teman itu melakukan edukasi atau promosi kesehatan, setidaknya setelah selesai edukasi, masyarakat itu punya kemandirian. Kemudian media, ya. Nah, ini katanya sama media itu berarti apa yang harus kita siapkan ketika kita melakukan edukasi. Nggak bisa kita hanya datang kemudian ngasih secara lisan gitu, kira-kira apakah akan bisa diterima nggak, mudah diterima nggak kalau lisan gitu? Sulit, ya. Jadi kan biasanya masyarakat itu kalau kita ngomong terus itu kan kayak jenuh gitu ya. Maka kita harus mempersiapkan media. Nah, medianya juga kalau sekarang variatif. Kalau dulu misalnya media cetak itu flyer gitu ya, banner ya, atau leaflet seperti itu. Nah, kalau media cetak itu contohnya. Kalau media elektronik kira-kira apa misalnya? Dari apa? Televisi, ya, radio. Kalau zaman dulu ya, mungkinkah memberikan edukasi lewat radio? Mungkin, ya, pakai iklan yang sifatnya mungkin hanya suara, tapi esensi kontennya itu adalah bagaimana melakukan perilaku kesehatan, misalnya dengan topik-topik PHBS gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau media luar ruangan, nah ini sifatnya mungkin stuck. Media luar ruangan itu bisa berupa baliho besar, ya, yang mana biasanya kalau yang seperti itu, yang masang atau yang memberikan edukasi atau promosi adalah lembaga-lembaga besar, misalnya ya dinas kesehatan, misalnya dari rumah sakit, ya, karena lebih murah atau lebih mahal kalau media luar ruangan pakai baliho? Lebih mahal, ya, nanti ada sewanya, ya, dalam jangka waktu sekian bulan atau sekian hari, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir media sosial. Nah, ini teman-teman pakai media sosial nggak? Pakai. Contohnya apa? TikTok bisa pakai untuk promosi kesehatan? Bisa, ya. Jadi itu adalah media sosial yang saat ini, ya, akan lebih mudah mengena ke masyarakat. Karena apa? Karena lebih accessible, ya kan? Masyarakat banyak yang pakai TikTok, banyak yang pakai Instagram, ya, itu. Nah, teman-teman, ya. Jadi dalam melakukan promosi kesehatan itu sebenarnya ada 5 tingkat pencegahan. Jadi bukan berarti kalau orang sudah sakit itu nggak perlu diedukasi, itu enggak, ya. Tetap harus ada edukasi yang perlu dilakukan. Nah, di sini sebenarnya ada 5 tingkat pencegahan. Kira-kira yang 5 yang mana ya? Kok 6 gitu kan? Ini 5 tuh di sini nih. 5 tingkat pencegahan, sedangkan ini adalah 3 tingkat pencegahan, ya. 3 tingkat pencegahan itu mulai dari primary, secondary, dan tertiary, ya, prevention. Yang masuk dalam primary prevention itu sifatnya adalah di sini sebelum terjadi sakit, ya. Apa yang bisa dilakukan? Lihat pada 5 tingkat di sini. Kalau yang pertama itu adalah melakukan health promotion, diedukasi, edukasi bagaimana menjaga agar tidak terkena diabetes mellitus misalnya. Oh, berarti harus menjaga konsumsi gula. Berarti dia harus aktivitas fisik. Bagaimana supaya dia terhindar dari hipertensi. Oh, berarti dia harus menjaga konsumsi garam, ya. Mengelola stres seperti itu. Nah, itu berarti sebelum terjadinya penyakit. Nah, sebelum terjadinya penyakit juga bisa dengan specific protection. Nah, sifatnya di sini, ya, berarti yang berkaitan dengan adanya perlindungan. Kira-kira apa? Misalnya, ya, kira-kira berarti di sini kaitannya sama sesuatu yang mungkin akan terpapar adanya hazard atau sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau di lingkungan masyarakat, ya,
kira-kira kondisi yang berkaitan dengan masalah kesehatan itu kan tidak hanya penyakit, tapi kecelakaan misalnya, atau bahaya yang lain. Berarti kalau specific protection, dia harus melakukan perlindungan yang spesifik itu kira-kira apa? Coba, kalau tadi berangkat dari rumah pada pakai helm nggak? Benar. Pakai jaket nggak? Enggak, belum tentu. Tapi setidaknya kalau pakai helm berarti ada specific protection. Apa yang diproteksi di sini? Kepala. Untuk menghindari kecelakaan ya yang menimbulkan luka di kepala. Disitulah sifat dari specific protection. Kalau misalnya di lingkungan kerja, berarti misalnya pakai APD yang lain ya, pakai baju hazmat atau pakai boot, sarung tangan ya seperti itu. Sehingga specific protection ini berarti melakukan perlindungan sebelum dia terpapar oleh sesuatu yang berbahaya atau sebelum terjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, kemudian ya setelah primary prevention di sini adalah kondisi di mana pencegahan yang berikutnya yaitu secondary prevention. Di secondary prevention ini berarti adalah kondisi di mana dia sudah sakit atau ada gejala ya. Sudah sakit ya atau ada gejala. Nah, ketika dia merasa ada yang nggak beres dengan tubuhnya, maka alangkah baiknya dalam aspek secondary prevention ini dia melakukan early diagnosa dini ya. Diagnosa dini atau early treatment, ya melakukan penanganan sedini mungkin ya. Misalnya kalau tadi pada kondisi seorang wanita yang ibunya itu punya riwayat penyakit kanker ya, kanker payudara atau kanker serviks, maka ketika dia tahu bahwa ada yang nggak beres ya dari bentuk payudaranya ya, maka dia harus melakukan early diagnosis ya. Misalnya diagnosa dini dengan program yang mungkin cukup familiar yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Dicek dulu nih ya, ada nggak benjolan atau ada nggak sesuatu yang tidak wajar dari bentuk payudaranya. Maka ketika ada yang nggak wajar, dia harus langsung melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan early treatment. Berarti dia sudah muncul gejala seperti itu ya. Nah, kemudian dia harus melakukan yang namanya reversible change in function. Berarti reversible change in function ini berarti setidaknya ya ketika dia sudah ada tanda ada sesuatu yang nggak beres, maka dia harus mengubah perilaku ya, makannya, melakukan aktivitas fisik supaya imunitas meningkat ya, agar keganasan yang terjadi pada tubuhnya itu tidak semakin parah ya. Kemudian nah ini disability limitation. Kalau dia sudah sakit, harapannya tidak semakin buruk ya, tidak naik stadiumnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ya yang di sini kaitannya sama berikutnya adalah tertiary prevention. Ini berarti sudah sakit dan di sini berarti ada penanganan yang lebih jauh lagi ya, keparahan gitu misalnya ya. Keparahan berarti sudah sakit, misalnya ada komplikasi ya. Nah, kaitannya dengan tertiary prevention berarti dia harus melakukan rehabilitasi supaya tidak semakin parah ya. Di sini kita harus melakukan yang namanya irreversible change, yaitu perubahan yang sifatnya dapat diubah tadi dengan penanganan lebih tepatnya untuk treatmentnya. Berarti dia harus misalnya apakah kemoterapi ya atau menambah obat tertentu sehingga nanti kondisinya tidak semakin buruk ya. Tapi di sini bukan berarti dia nggak perlu edukasi, tidak. Artinya tetap dia harus diingatkan, minum obat secara teratur, kontrol, rutin kemo, ya seperti itu. Itulah edukasi yang tetap harus diberikan. Nah, kemudian mengarah ke terminal disease, berarti kaitannya sama sudah mencapai ke keparahan, ya, sudah pada kondisi di mana pasien itu sudah tinggal tidak dapat disembuhkan seperti itu. Sehingga di sini harapannya dia sudah sakit, tapi jangan sampai kualitas hidupnya turun. Meskipun dia misalnya kanker payudara stadium 4, ya, seorang nakes tetap harus mengedukasi supaya dia tetap dalam kondisi yang tidak stres, bahagia, ya, setidaknya itu berada di lingkungan yang nyaman, ya. Jadi prinsipnya di sini adalah menjaga kualitas hidup dari pasien yang sudah sakit, seperti itu, ya. Nah, teman-teman, setelah kita tahu ada 3 langkah pencegahan dan 5 langkah pencegahan, ya, di sini saya punya
sebuah kasus kaitannya sama kasus diabetes mellitus tipe 2. Pak Budi 45 tahun memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Dia jarang berolahraga, kemudian mengalami obesitas juga, dan memiliki riwayat diabetes dalam keluarga. Nah, kompleks nih ya. Aktivitas fisik enggak, obesitas iya, tambah memang riwayat keluarganya ada gitu ya. Combo, triple malah ya. Kemudian awalnya ia tidak memiliki keluhan. Jadi nggak dirasa nih ya adanya kondisi dalam tubuhnya. Dia mungkin saya biasa aja, saya nggak ada apa-apa tuh gitu ya. Tapi beberapa tahun kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan gula darah puasanya meningkat menjadi 145 mg per dl. Nah, setelah beberapa tahun, ia didiagnosis mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan mendapatkan terapi metformin. Tapi kenyataannya nih, Pak Budi nakal juga nih, dia nggak patuh minum obat dan tidak mengubah gaya hidupnya. Akhirnya muncul komplikasi nefropati diabetes dan neuropati. Nah, sebagai seorang farmasis, calon farmasis ya, sekarang teman-teman di sini buat 3 kelompok ya, berarti nanti kan ini ada ber-13 ya. Kemudian nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu adalah kelompok primary prevention, kelompok 2 itu secondary prevention, dan kelompok 3 adalah tertiary prevention ya. Nanti teman-teman melakukan apa sih yang bisa dilakukan seorang farmasis di prevensi yang primer, di prevensi yang sekunder, dan prevensi yang tersier, seperti itu. Oke, sekarang silakan berkelompok. Ya, oke, teman-teman sudah berkelompok semua ya. Nah, di sini saya punya kertas, jadi nanti silakan satu-satu ya. Ini diterima deh. Nah, itu lagi. Ini bisa buat coret-coretan aja. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sini matriksnya, ya. Matriks ini ya sudah dikelompokkan terdiri dari tahapan penyakitnya, berarti sebelum sakit, terus mulai muncul penyakit, dan sudah ada komplikasi hingga pada aspek yang penyakit stadium terminal. Kemudian kira-kira kalau dalam 5 tingkat pencegahan ya, itu ada health promotion, specific protection, dan seterusnya. Kemudian di tingkat pencegahan yang 3 tingkat itu ada primary sampai tertiary. Kira-kira upaya pencegahan yang bisa dilakukan itu apa? Terus peran farmasis di sana apa? Seperti itu ya. Saya kira 5 menit untuk diskusi cukup? Cukup. Oke, silakan berdiskusi. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Ya. Dapat berapa upaya pencegahan? Ada upayanya, ada 1, 2, 3 buat yang upaya pencegahan. Kalau peran farmasisnya ada kan 5 kali. Iya. Nanti dilengkapi ya. 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 Oke, jelas semua ya. Silakan kelompok 3 dulu. Nah, berarti sekarang ya kelompok dari primary prevention, kelompok primer. Isiannya apa untuk pencegahannya? Upaya pencegahan bisa dilakukan. Boleh berdiri? Salah satu ya. Untuk upaya pencegahannya itu ada edukasi pola makan sehat, kemudian ada aktivitas fisik dan menjaga berat badan. Baik, selanjutnya kelompok 3 yang tertiary prevention. Untuk upaya pencegahannya ada perawatan luka diabetik. Secara peran farmasinya ada konseling, PO obat selama terapi berlangsung. Untuk upaya pencegahannya, selanjutnya ada perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup terapi komplikasi. Untuk peran farmasinya ada memastikan terapi dan penggunaan obat yang aman dan pasien tetap patuh dalam penggunaan obat selama terapi berlangsung. Oke, sepakat dengan tertiary prevention hasil dari kelompok 3? Oke, cukup ya. Jadi teman-teman semua sudah bisa menganalisis upaya pencegahan dan peran farmasis ya berkaitan dengan kasus diabetes tipe 2. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Ya, boleh silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Yunus Lutfi Komarutomo dengan NIM 105. Saya ingin izin bertanya. Oh ya, saya ingin izin bertanya untuk tadi kan ada beberapa media yang dapat digunakan untuk promosi kesehatan. Salah satunya yang paling sering kita pakai adalah media sosial. Nah, kira-kira
kalau misalnya kita menggunakan promosi produk seperti iklan minuman atau apa, itu dalam promosi kesehatan apakah bisa ya Ibu? Oke, itu aja pertanyaannya? Ya. Ya, silakan dulu. Kira-kira kalau dalam promosi kesehatan kemudian ada tambahan iklan, misalnya produk ya. Kalau produknya itu produknya relate dengan topiknya, maka boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau nggak relate, nggak berhubungan misalnya edukasinya tentang diet rendah gula, tapi sponsornya sponsor MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan, misalnya es teh, ya kan? Atau misalnya minuman soda, tepat ya enggak? Atau tepat enggak? Tidak. Enggak. Nah, tepat ya teman-teman semua. Jadi tetap boleh ya ada sponsor di sini, tapi harus selaras dengan topik yang diedukasikan. Ya, mungkin itu jawabannya. Bisa diterima? Ya, terima kasih. Oke, teman-teman. Sekarang waktunya untuk kuis ya sebagai assessment dari perkuliahan hari ini. Silahkan mengakses kahoot.it dengan pin kuisnya ada di 514645. Oke, selamat mengerjakan. Setelah teman-teman semuanya melakukan kuis ya tadi, terima kasih ya sudah menyelesaikan seluruh kuisnya sebagai bahan evaluasi. Kesimpulannya adalah dari materi hari ini ya bahwa promosi kesehatan itu merupakan suatu hal yang penting yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Jadi teman-teman nanti harapannya juga bisa melakukan edukasi, konseling, dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan bidang farmasis. Dalam hal ini berarti peran teman-teman nanti seorang farmasis itu tidak hanya sebagai drug expert ya, tetapi juga sebagai health educator, health promoter, agent of behavior change ya. Jadi sekian ya kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Jangan lupa ya ada tugas di Elena ya, platform Elena yang biasa teman-teman pakai. Nanti ada 3 kasus yang sudah saya muat di sana. Silahkan nanti teman-teman melakukan analisis upaya pencegahan dan kemungkinan perilaku yang terjadi berdasarkan tahapan contemplation sampai maintenance ya. Batas waktu pengerjaannya adalah 1 pekan mulai dari hari ini dan nanti dikumpulkan lagi di Elena. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan Farmasi Kesehatan Masyarakat dengan materi perilaku kesehatan dan upaya promosi kesehatan yang telah disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sekian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.